Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-30. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 13, ayat 22 sampai dengan ayat 30. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang tadi kita dengar bersama, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Demikian orang bertanya kepada Yesus. Namun Tuhan Yesus memilih untuk tidak menjawab secara langsung pertanyaan itu. Sebaliknya, ia mengajarkan hal yang lebih penting, yaitu bagaimana agar kita dapat diselamatkan. Sebenarnya, pertanyaan serupa juga ditanyakan oleh orang di zaman ini, seperti, apakah Anda yakin Anda selamat? Atau siapa sajakah orang-orang yang diselamatkan itu? Nah, jika kita mempunyai pertanyaan-pertanyaan semacam itu, warta Injil hari ini mengingatkan kita bahwa hal yang lebih penting menurut Tuhan Yesus adalah berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu, yaitu berjuang agar kita dapat masuk dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan. Daripada mempertanyakan sedikit atau banyakkah orang yang diselamatkan dan siapa-siapa sajakah mereka, lebih baik kita masing-masing berjuang agar pada akhirnya kita dapat diselamatkan. Sebab rahmat keselamatan yang dari Tuhan mensyaratkan kerjasama dan perjuangan dari pihak kita yang menerima rahmat itu. Saudara-saudari yang terkasih, perkataan Tuhan Yesus dalam warta Injil hari ini menjadi dasarnya, yaitu keselamatan yang kita terima oleh iman tetap harus dibuktikan dengan perjuangan, dengan perbuatan nyata yang menunjukkan iman kita. Rahmat keselamatan itu bukanlah sesuatu yang diberikan otomatis karena asal mengucap aku percaya, tetapi tanpa perjuangan untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa iman harus dibarengi dengan kerja keras yang membuat orang dapat bertahan menghadapi berbagai cobaan dan godaan. Dengan kata lain, sebagai murid Kristus kita harus tahan menghadapi berbagai kesulitan hidup dan penderitaan. Percobaan yang diizinkan Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan kita seharusnya kita anggap sebagai didikan Tuhan yang tak boleh membuat kita putus asa, tetapi untuk menjadikan kita semakin kuat di dalam iman, agar menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai kepada mereka yang dilatih olehnya.
Sebab jika kita telah berhasil melalui pencobaan dengan bantuan rahmat Tuhan, maka kesaksian hidup kita dapat pula membangun iman orang-orang yang mendengarkan pemberitaan kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita meresapkan sabda Tuhan hari ini dan melihat bagaimana Tuhan telah hadir dan menopang kita sampai saat ini. Ia memberkati dan meneguhkan kita, namun kadang juga menegur kita jika kita berbuat kesalahan. Ia membuka jalan bagi kita, walaupun seringkali itu mensyaratkan kerja keras kita juga. Semoga sabda Tuhan hari ini membuka mata hati kita, dan supaya kita tetap teguh beriman walau sedang mengalami kesulitan dan penderitaan. Sebab dengan demikian kita melakukan perintah Tuhan, yaitu berjuang untuk dapat masuk dalam pintu yang sesak itu yang membawa kita kepada keselamatan kekal. Saudara-saudara yang terkasih, dengan kesaksian dan pengharapan ini menunjukkan bahwa kita tetap setia beriman kepada Tuhan, apapun keadaan kita. Sebab kita percaya Tuhan kita adalah Allah yang terlebih dulu setia pada kita dan kesetiaannya sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan yang menantikan tanggapan kesetiaan kita kepadanya walaupun di tengah kesulitan dan cobaan. Itulah pesan sabda Tuhan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, berilah aku kekuatan rahmat-Mu, sehingga aku dapat mengatasi segala macam kesulitan dan penderitaan, karena aku tetap beriman kepadamu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.